Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. 11 Juni 2026, situasi keamanan di Timur Tengah kembali memasuki fase yang sangat berbahaya setelah Amerika Serikat dan Iran terlibat dalam aksi saling serang yang berpotensi memicu eskalasi konflik lebih luas. Ketegangan terbaru pecah setelah insiden jatuhnya helikopter serang Apache milik militer Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz pada 8 Juni 2026 yang menurut sejumlah laporan diklaim ditembak jatuh oleh Iran. Sebagai respon, Washington melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap berbagai fasilitas militer Iran pada malam 9 Juni 2026 yang disebut sebagai operasi militer terbesar Amerika terhadap Iran sejak kedua pihak menyepakati penghentian sementara permusuhan beberapa waktu lalu. Serangan tersebut tidak hanya menghantam instalasi militer, tetapi juga dilaporkan berdampak pada sejumlah infrastruktur sipil penting, termasuk jaringan air bersih dan komunikasi di wilayah pesisir selatan Iran. Amerika Serikat meluncurkan operasi militer besar ke Iran. Pada malam 9 Juni 2026, gelombang pesawat tempur Amerika Serikat dilaporkan lepas landas dari kapal induk dan pangkalan militer yang beroperasi di kawasan Laut Arab. Dalam operasi tersebut, Amerika mengerahkan kombinasi pesawat tempur siluman F-35, Lightning II dan FA-18 Super Hornet yang bergerak menuju sejumlah target strategis di wilayah selatan Iran. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran utama serangan meliputi Bandar Abbas, Pulau Qesem, Sirik, Yazd. Menurut berbagai laporan yang beredar, sekitar 20 target militer milik Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menjadi sasaran serangan presisi Amerika. Target-target tersebut mencakup 4 sistem pertahanan udara, 2 stasiun radar, 3 lokasi peluncuran rudal, 6 peluncur drone, 4 fasilitas pendukung rudal, 1 pusat komando militer utama. Ledakan besar dilaporkan terjadi di sepanjang pesisir selatan Iran. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi ke udara, sementara suara dentuman terdengar di sejumlah wilayah pantai yang menghadap Selat Hormuz dan Teluk Oman. Sumber-sumber keamanan menyebutkan bahwa dalam waktu kurang dari 4 jam, sebagian besar fasilitas komando dan pertahanan yang menjadi target mengalami kerusakan berat. CENTCOM, serangan menggunakan senjata presisi. Pihak militer Amerika melalui United States Central Command menegaskan bahwa operasi dilakukan menggunakan amunisi berpemandu presisi dengan tujuan membatasi dampak terhadap warga sipil. Namun kondisi geografi sejumlah fasilitas militer Iran yang berada dekat kawasan pemukiman membuat efek serangan tidak sepenuhnya dapat diisolasi dari infrastruktur sipil di sekitarnya. Akibatnya, sejumlah fasilitas publik dilaporkan ikut mengalami gangguan operasional setelah serangan berlangsung. Infrastruktur air dan komunikasi Iran terdampak. Salah satu wilayah yang paling terdampak dilaporkan berada di kawasan Bamani, Kabupaten Sirik. Menurut laporan setempat, 2 waduk utama yang selama ini menjadi sumber pasokan air bagi sejumlah desa mengalami kerusakan akibat gelombang serangan. Dampak yang dilaporkan antara lain, pasokan air bersih terhenti di beberapa desa, menara telekomunikasi mengalami kerusakan, jaringan telepon seluler terganggu, akses internet di sejumlah wilayah lumpuh sementara. Gangguan tersebut menimbulkan kekhawatiran baru karena wilayah pesisir selatan Iran merupakan salah satu kawasan penting bagi aktivitas pelayaran internasional dan logistik energi dunia. Trump kirim pesan keras setelah serangan. Beberapa jam setelah operasi militer berlangsung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat langkah yang menarik perhatian publik internasional. Pada dini hari 10 Juni 2026, Trump membagikan cuplikan dari serial televisi politik terkenal The West Wing melalui akun media sosialnya. Dalam adegan yang dibagikan tersebut, Presiden Bartlet menyampaikan pernyataan, "Jika Anda menyakiti satu orang Amerika, siapapun orang Amerika itu, kami akan membalas dengan cara yang tidak seimbang." Unggahan tersebut segera ditafsirkan banyak pengamat sebagai pesan politik yang ditujukan langsung kepada Iran. Pesan itu dianggap mencerminkan sikap Washington bahwa setiap serangan terhadap personel atau aset militer Amerika akan dibalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Iran langsung melakukan serangan balasan. Tidak lama setelah serangan udara Amerika Serikat, Iran mengumumkan dimulainya operasi balasan terhadap kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Melalui pernyataan resmi, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah meluncurkan rudal jarak jauh dan drone ke 3 lokasi yang terkait dengan militer Amerika, yaitu Yordania, Kuwait, Bahrain.
Iran mengklaim beberapa target penting berhasil diserang, termasuk hanggar pesawat tempur F-35, pusat komando militer Amerika, fasilitas pendukung operasi udara. Namun klaim tersebut tidak mendapatkan konfirmasi independen. Yordania klaim 5 rudal Iran berhasil dicegat. Pada 10 Juni 2026, Angkatan Bersenjata Yordania mengeluarkan pernyataan resmi mengenai serangan tersebut. Menurut militer Yordania, sistem pertahanan udara negara itu berhasil mencegat dan menghancurkan 5 rudal Iran sebelum mencapai sasaran. Pihak berwenang menyatakan bahwa puing-puing rudal jatuh di beberapa lokasi di wilayah Yordania, tetapi tidak menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan properti yang signifikan. Pernyataan tersebut secara efektif membantah klaim Iran mengenai keberhasilan serangan terhadap sasaran di negara tersebut. Bahrain siaga penuh setelah klaim serangan armada kelima AS. Iran juga mengumumkan bahwa mereka telah mengirimkan sejumlah drone ke markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermarkas di Bahrain. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengeluarkan peringatan keamanan kepada masyarakat dan meminta warga tetap waspada serta mencari perlindungan apabila diperlukan. Namun beberapa jam kemudian, penasehat media pemerintah Bahrain menyatakan bahwa seluruh drone yang memasuki wilayah udara negara tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara sebelum mencapai target. Serangan ke Kuwait diklaim digagalkan. Selain Bahrain dan Yordania, Iran juga mengklaim telah menyerang pangkalan udara Ali Al-Salim menggunakan drone. Meski demikian, sumber-sumber keamanan kawasan menyatakan bahwa upaya serangan tersebut berhasil digagalkan dan tidak menimbulkan kerusakan berarti pada fasilitas militer Amerika maupun Kuwait. Setelah serangkaian serangan tersebut, Iran menyatakan bahwa fase pertama operasi balasannya telah selesai dilaksanakan. Misteri senjata Iran yang diduga menjatuhkan aset udara Amerika. Di tengah meningkatnya konflik, perhatian para analis militer tertuju pada satu pertanyaan penting. Bagaimana Iran masih mampu mengancam aset udara Amerika setelah berbagai sistem pertahanan udaranya diklaim mengalami kerusakan akibat serangan Amerika dan Israel? Mantan perwira intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat, Reich, menilai bahwa Iran kemungkinan memanfaatkan amunisi berkeliaran atau loitering munition tipe 358. Loitering munition 358, ancaman murah untuk target bernilai tinggi. Menurut analisis tersebut, sistem senjata ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Biaya produksinya diperkirakan hanya sekitar $20.000 hingga $90.000 per unit. Namun sistem tersebut disebut mampu menghancurkan target yang nilainya jauh lebih mahal, termasuk drone pengintai dan serang MQ-9 Reaper senilai sekitar $30 juta, helikopter tempur, pesawat tanpa awak berkecepatan rendah. Cara kerjanya meliputi: 1. Diluncurkan menggunakan roket pendorong. 2. Roket dilepaskan setelah mencapai ketinggian tertentu. 3. Mesin jet mini aktif dan menjaga penerbangan. 4. Senjata berpatroli di udara selama berjam-jam. 5. Menggunakan sensor inframerah pasif dan mencari sinyal radio. 6. Tidak memancarkan radar aktif sehingga sulit dideteksi. Ketika menemukan sasaran, sistem tersebut akan melakukan serangan langsung dengan menabrakkan diri ke target. Dengan kata lain, senjata itu berfungsi sebagai pemburu otomatis yang mampu mencari, mengunci dan menghancurkan sasaran secara mandiri. Situasi masih sangat dinamis. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang sangat berisiko setelah beberapa minggu sebelumnya muncul harapan akan tercapainya stabilitas pasca gencatan senjata. Serangan besar Amerika terhadap fasilitas militer Iran diikuti serangan balasan Teheran terhadap sejumlah lokasi yang terkait dengan militer AS di Timur Tengah, menandakan bahwa situasi masih jauh dari kata aman. Para pengamat keamanan internasional memperingatkan bahwa setiap insiden baru, terutama yang menimbulkan korban jiwa di salah satu pihak, berpotensi memicu eskalasi lebih luas yang dapat berdampak langsung terhadap keamanan kawasan Teluk, jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz serta stabilitas pasar energi global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.